Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya dalam belajar online-nya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang akhlak tercela 1. Untuk itu silahkan kalian buka buku paket halaman 113. Nah, apa saja yang termasuk dari akhlak tercela 1? Yaitu yang pertama, pesimis, ada bergantung, dan putus asa. Nah, pada hari ini kita akan belajar yang poin A, yaitu tentang pesimis. Apa yang dimaksud dengan pesimis? Pesimis adalah perasaan tidak yakin bahwa dirinya dapat melakukan sesuatu. Jadi, seorang pesimis itu bisa dikatakan orang yang tidak punya pendirian tetap. Dia itu selalu ada keraguan-keraguan dan merasa tidak yakin akan kemampuannya sendiri. Jadi, biasanya orang yang pesimis itu sulit untuk maju. Karena apa? Karena mereka itu tidak mau menanggung resiko. Jadi sebelum mereka melakukan sesuatu atau melakukan pekerjaan yang difikirkan terlebih dahulu yaitu adalah kegagalan. Nah, seperti contoh pada buku paket halaman 114, kalian buka. Di sana digambarkan ada seorang murid kelas 5 yang bernama Rusdi. Jadi ceritanya itu ada perlombaan lari antar kelas. Nah, dari kelas 5 sampai kelas 6 di sekolah. Rusdi ini termasuk salah satu siswa yang akan mengikuti perlombaan tersebut. Nah, dia itu diberi amanah, ditunjuk sebagai perwakilan dari kelas 5. Sebenarnya Rusdi itu memiliki kemampuan dalam lomba lari. Sayangnya ia sering dihinggapi rasa pesimis, dihantui rasa pesimis. Nah, setelah mengetahui lawannya yang ikut dalam perlombaan, Rusdi semakin pesimis. Ia tidak yakin akan kemampuan dirinya dalam perlombaan tersebut. Nah, ketika perlombaan berlangsung, Rusdi makin ragu-ragu karena sifat pesimisnya tersebut. Akhirnya Rusdi dapat dikalahkan dengan mudah oleh anak kelas 6. Jadi sebaik mungkin kita itu harus bisa menghindari dari sifat pesimis ini. Kemudian beberapa hal yang dapat kita lakukan agar terhindar dari sifat pesimis. Yang pertama yaitu banyak bergaul dengan orang lain, terutama orang-orang yang baik, orang-orang yang berprestasi. Kemudian yang nomor 2 yaitu menambah pengetahuan dengan cara belajar yang giat, banyak membaca buku. Kemudian yang nomor 3, mengingat bahwa Allah menyukai hamba-hambanya yang optimis. Sebaliknya, Allah membenci hamba-hambanya yang pesimis. Kemudian menanamkan dalam diri sendiri bahwa setiap orang yang memiliki kelebihan dan kekurangan. Dan yang terakhir, mengingat kerugian yang ditimbulkan dari sifat pesimis. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan belajar yaitu masih pada bab akhlak tercela 1. Akan tapi hari ini kita akan bahas yang poin B. Untuk itu silahkan kalian buka buku paket kalian halaman 114. Selain akhlak tercela yaitu kemarin kita membahas pesimis. Nah, akhlak tercela yang lainnya yaitu bergantung. Bergantung kepada orang lain bisa diartikan tidak mandiri. Nah, orang yang tidak mandiri tersebut senantiasa bergantung kepada orang lain. Seperti halnya orang yang tidak mau berusaha. Nah, akhirnya bergantung kepada orang lain dengan menjadi peminta-minta. Ciri-ciri orang yang bergantung yaitu dihinggapi rasa malas. Orang yang suka bergantung kepada orang lain, mereka itu beranggapan bahwa tanpa berusaha pun mereka tetap mendapatkan apa yang
diperlukan. Seperti contoh, orang yang sudah kaya raya, biasanya tuh mereka akan bergantung pada uang. Mereka merasa bahwa semuanya dapat dibeli dengan uang. Nah, sebaliknya, orang yang memiliki keimanan yang kuat, mereka tidak akan bergantung pada semua itu, akan tetapi mereka bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang bergantung itu akan merugi. Nah, merugi dalam hal apa saja? Yaitu yang pertama menjadikan diri kita lemah. Nah, karena itu mereka tidak pernah berusaha. Kedua, akan diremehkan orang lain. Nah, orang yang bergantung itu akan diremehkan orang lain karena apa? Karena kita dianggap tidak punya harga diri. Kemudian yang nomor 3 yaitu dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena mereka itu sifat bergantung sama dengan orang yang suka meminta-minta. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya selamanya kita tidak hanya bergantung kepada manusia ataupun orang lain. Ada saatnya kita itu mengandalkan kemampuan diri sendiri. Nah, ingat pada kelak nanti ketika di alam kubur kalian itu sendirian. Nah, dan kepada siapa kita akan bergantung? Yaitu kepada amal-amal perbuatan ketika kita masih hidup di dunia. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas yaitu poin C dari akhlak tercela 1. Untuk itu, silahkan kalian buka buku paket halaman 115. Sampun? Poin C, putus asa. Nah, putus asa bisa diartikan patah semangat. Mereka itu tidak lagi memiliki semangat untuk berbuat sesuatu. Bahkan ada yang tidak lagi memiliki semangat untuk hidup. Maka dari itu, sebaiknya kita harus menghindar dari sifat putus asa ini, seperti sabda Rasulullah SAW yang menyatakan dalam sebuah riwayat bahwa orang yang mati karena bunuh diri diharamkan baginya surga meskipun semasa hidupnya banyak beribadah, suka beramal soleh, atau sering berperang di jalan Allah. Orang yang putus asa akan merugi di dunia dan di akhirat. Untuk itu, seperti dalil yang menerangkan putus asa terdapat pada surat Yusuf ayat 87, yang artinya, jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir. Nah, dijelaskan dari ayat tersebut bahwa tidak sepantasnya seorang muslim itu berputus asa dari rahmat Allah, karena putus asa termasuk dalam sifat orang-orang yang kikir. Ingat bahwa Allah memiliki rahmat yang sangat luas. Maka dari itu, jika kita berputus asa, berarti kita itu ragu akan rahmat Allah yang diberikan kepada seluruh makhluknya. Berapapun kesalahan yang kita perbuat atau seberapa dosa besar yang kita telah lakukan, kita tidak boleh berputus asa. Allah itu akan mengampuni kesalahan atau dosa besar tersebut jika kita mau bertobat. Orang yang berputus asa, mereka akan malas untuk melakukan apapun itu. Oleh karena itu, akan bahaya jika mereka kehilangan semangat hidup dan keimanannya kepada Allah. Nah, berikut contoh rasa putus asa yang terjadi. Yang pertama yaitu mendapat nilai ulangan yang jelek, tidak naik kelas, tidak punya uang, atau dimarahin orang tua. Ada doa yang dianjurkan Rasulullah SAW apabila dihinggapi rasa putus asa, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Yang artinya, ya Allah, ampunilah aku, sayangilah aku, dan kumpulkanlah aku bersama orang-orang yang terdahulu. Nah, berikut cara untuk menghindari rasa putus asa. Yang pertama yaitu
berdoa secara terus-menerus, baik setelah sholat fardu ataupun setelah sholat sunnah. Yang kedua yaitu berteman dengan orang-orang yang baik atau orang-orang yang berpikir positif. Nah, kenapa kita harus bergaul dengan mereka? Yaitu tujuannya agar membuat diri kita menjadi lebih baik. Dan yang terakhir yaitu selalu mensyukuri nikmat Allah. Nah, bagaimana cara kita mensyukuri nikmat tersebut? Yaitu dengan cara memberikan bantuan untuk orang yang membutuhkan. Hal itu akan memberikan kebahagiaan bagi diri kita sendiri, bahwa Allah menggunakan diri kita untuk sesuatu yang berarti bagi orang lain.